Majelis Pekerja Klasis Gereja Persekutuan Maluku Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu kelima Sengsara Kristus. Khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa hut kelahiran, hut pernikahan, dan kebahagiaan lainnya sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami menyampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 8 Maret 2026 jam 9 pagi sebesar Rp6.932.000. Syukur sebesar Rp3.441.000. Persepuluhan sebesar Rp761.000 dan sarana fisik sebesar Rp282.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 8 Maret 2026 jam 6 sore sebesar Rp15.056.100. Syukur sebesar Rp1.338.000. Persepuluhan sebesar Rp3.370.000. Sarana fisik sebesar Rp775.000 dan sadah sebesar Rp400.000. Kami akan memberikan pesan Gembala Persidangan ke-50 Klasis GPM Kota Ambon. Gereja Protestan Maluku Anggota PGI Klasis Kota Ambon. Pesan Gembala Persidangan ke-50 Klasis Gereja Protestan Maluku Kota Ambon. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom kepada umat dan pelayan di Klasis Kota Ambon. Dalam penghayatan minggu-minggu Sengsara Kristus menjelang Paskah, biarlah mada pujian dan syukur kita persembahkan kepada Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang oleh kemurahannya persidangan ke-50 Klasis Gereja Persekutuan Maluku Kota Ambon telah berlangsung dengan segala baik pada Minggu 8 Maret 2026 di Gereja Yosef Kam Jemaat GPM Betel. Di bawah sorotan tema Anugerah Allah melengkapi dan meneguhkan gereja menuju satu abad GPM. Dan subtema Layanilah umat dengan tekun sesuai kasih Allah. Tema ini meneguhkan langkah Gereja Protestan Maluku menuju usia 100 tahun dengan bersyukur kepada Tuhan yang terimplementasi bukan hanya lewat program dan kegiatan, melainkan menjadi nyata dalam merawat persekutuan sesama dan alam ciptaan Tuhan. Dan dengan memperhatikan pidato Ketua Klasis, arahan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Persekutuan Maluku dan sambutan dari pemerintah Kota Ambon, maka disampaikan pesan sidang ke-50 Klasis Gereja Persekutuan Maluku Kota Ambon sebagai berikut. Pertama, marilah kita perkuat Eklesia Domestika sebagai gerakan bersama gereja-gereja di Indonesia untuk mendinamisir dan mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga menghadapi berbagai krisis yang serius saat ini. Keluarga mesti benar-benar menjadi benteng moral etik menghadapi tantangan dan peluang di era digital saat ini. Melalui keluarga, kita memperkuat kualitas sumber daya manusia, ketahanan etik moral, ketangguhan anak dan remaja, serta pemuda dengan mengaktifkan kembali ibadah binakel sebagai wadah pembinaan keluarga. Kedua, menyikapi berbagai pengaruh eksternal yang berdampak negatif seperti miras, judi online, seks bebas, obat-obatan terlarang, HIV/AIDS, anak-anak yang terpapar virus media sosial, menghabiskan banyak waktu dengan game online, dan tidak menggunakan media sosial secara kreatif dan inovatif sebagai sarana edukasi dan pemberitaan Injil. Tingkatkan pastoral keluarga yang berkelanjutan, layanilah umat dengan setia dan terus tingkatkan kapabilitas para pelayan. Ketiga, menghadapi tantangan krisis ekonomi nasional dan global di saat ini, berbagai kebijakan fiskal dan anggaran yang berdampak pada ketahanan ekonomi umat. Marilah kita perkuat ketahanan ekonomi gereja dengan tetap menggalakkan terus gerakan keluarga, menanam, melaut, beternak, dan keluarga memasarkan. Manfaatkan setiap peluang ekonomi yang ada
termasuk ekonomi digital, agar dapat membangun kemandirian umat di bidang ekonomi, menerapkan budaya hidup ugahari atau gaya hidup sederhana. Keempat, marilah kita ciptakan lingkungan hidup yang sehat dan lestari, kelola sampah dengan baik, melindungi sumber-sumber air, merawat sungai dan menghindari polusi udara. Semua ini kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab iman, menjadikan alam sebagai sakramentum Allah. Kelima, bersama-sama kami menciptakan situasi yang aman dan damai, menghindari perkelahian dan konflik antar sesama, membangun kesadaran hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Demikian pesan persidangan klasis Kota Ambon kami sampaikan kepada pelayanan umat. Kami ucapkan selamat merayakan Paskah Kristus tahun 2026. Beriring doa, Tuhan Yesus Kristus Gembala yang baik, menuntun, menyertai, dan memberkati kita semua. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Majelis Pekerja Klasis, Ketua, Pendeta E. Muskita, Sekretaris Pendeta Nyonya A. Titiahi L. Ibadah saat ini merupakan ibadah minggu kelima Sengsara Kristus yang dilayani oleh Pendeta Nyonya J. Fabiat R. dengan menggunakan tata ibadah minggu kelima Sengsara Kristus. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Diakonos dan Majelis Jemaat GPM Menara Kasih. Pembacaan Alkitab terambil dari Alkitab Terjemahan Baru 2 dari Roma 12 ayat yang 9 sampai dengan 21. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini adalah One Man Band. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Jemaat GPM nomor 12 ayat 1, 2, dan 3. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 275. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan dan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Gereja Persekutuan Maluku Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu kelima Sengsara Kristus saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ambon 15 Maret 2026, Majelis Pekerja Klasis Gereja Persekutuan Maluku Kota Ambon. Pendeta M. Kita MTH Ketua, Pendeta A. Titiahi Leo Kabesi MSI Sekretaris.
Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Mari kita beribadah di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Sebab Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai jemaat di Minggu Laetare ini. Jemaat silahkan duduk. Saudara-saudari, hari ini menjadi hari yang kita rayakan dengan penuh sukacita. Karena seluruh penghayatan akan derita dan sengsara Yesus membawa kita untuk semakin mengalami cinta kasih Allah. Derita dan sengsara Yesus adalah jalan menuju kemuliaannya. Oleh sebab itu ia berkata, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Maka nyanyikanlah nyanyian sukacita sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang mau menderita untuk kita. Jemaat kita ada dalam pengakuan dosa. Saudaraku,
Meski penderitaan Yesus adalah jalan menuju kemuliaannya, namun itu semua terjadi karena dosa-dosa manusia. Di minggu yang kelima perayaan sengsara Yesus ini, kita bersuka cita bukan semata-mata karena Dia mau menanggung semua dosa kita, melainkan karena jalan deritanya itu menuntun kita pada pertobatan dan hidup di dalam kekudusan. Maka di hadapan Kristus yang rela menderita untuk kita, marilah tanggalkan dosa yang menyelimuti hidup kita dan mohon pengampunannya. Di kaki-Mu kami bertelut sembah, malu karena salah dan dosa. Mohon pengampunan dari-Mu, Tuhan. Kristus kasihani kami. Tuhan, Engkau mengetahui betapa banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan, lebih dari apa yang kami akui di hadapan-Mu. Kami menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Lepaskanlah kami dari segala kesukaran yang menimpa kami akibat dosa kami. Sucikanlah hati kami, Tuhan ampunilah kami. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bersorak pujilah kuasa-Nya, karena kasih-Nya besar kita selamat. Bersujudlah di hadapan-Nya, akui dosa-dosamu, bertobat dan berubahlah demi kasih-Nya. Dilepaskannya semua belenggu umat-Nya, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang bangga bagi orang percaya karena kasih-Nya. Mari jemaat silakan berdiri. Anugerah Allah yang nyata di dalam Kristus haruslah dijawab dengan penuh kesungguhan. Firman Tuhan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan,
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, di saat yang melimpah dengan sukacita ini, kita akan ada dalam pelayanan firman dengan didasarkan pada pembacaan Alkitab terjemahan baru 2, pada kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai 21. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Mendahuluinya, mari kita berdoa. Terpujilah Tritunggal Allah, Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Allah yang senantiasa merahmati seluruh perjalanan kehidupan kami, umat ciptaan-Mu, dengan ajaran yang baik. Kami bersyukur dan bersuka cita di dalam-Mu, ya Tuhan ya Allah kami, karena Engkau mempersatukan kami di tempat ini. Di saat ini, kami memberikan seluruh kehidupan kami untuk Engkau ajar dengan kebenaran firman-Mu. Sadarlah sungguh bahwa kami lemah, terbatas, dan berdosa adanya. Untuk itu Bapa, ampuni kami dan anugerahkan Roh Kudus kepada kami semua, supaya kami dibuat mampu memahami dan memaknai kehendak-Mu dalam pembacaan Alkitab dan pelayanan firman ini di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan ya Allah kami telah sedia. Amin. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat,
berbuatlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hak. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu dan Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Kita bersyukur sebab anugerah Allah memungkinkan kita hidup hingga hari ini dan memberi kesempatan kita memperingati Minggu Sengsara Tuhan yang kelima, yang dalam liturgi gerejawi sering disebut sebagai Minggu Laetare. Laetare dari kata Latin artinya bersukacitalah. Itulah sebabnya mengapa di Minggu Laetare ini kita memakai warna liturgis merah muda sebagai lambang sukacita. Sama seperti di Minggu 3 Advent juga menggunakan warna merah muda, Minggu Gaudate. Dua minggu yang berbeda ini, satu minggu pakai merah muda, 6 minggu pakai warna ungu. Satu minggu pakai merah muda, 3 minggu pakai warna biru. Sebenarnya Minggu Laetare yang diwarnai dengan warna merah muda ini
berfungsi untuk mengingatkan kita ada jeda singkat yang harus memberikan kita semangat yang menandakan bahwa masa-masa penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini karena mengasihi Ibu Bapa, Basudara dan saya sudah hampir selesai. Dan sudah mendekat waktu Paskah, kemenangan Kristus. Ini mau bilang tidak ada penderitaan yang tidak ada akhirnya. Tidak ada pergumulan berat yang tidak ada selesainya. Tidak ada beban berat yang tidak bisa dipikul oleh Tuhan. Itulah sebabnya mengapa di Minggu Sengsara 5 biasanya tema-tema yang diangkat oleh gereja mau mengingatkan kita untuk bersukacita di dalam penderitaan. Dan itulah yang diafirmasi oleh GPM dengan tema Minggu Sengsara 5 ini, yaitulah bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan. Ibu dan Bapak, hari ini kita memang akan mendengarkan firman Tuhan dari satu bagian Alkitab yang bicara tentang resep kehidupan yang sebenarnya bagi Ibu Bapak dan saya ini masalah yang sudah klasik. Tetapi ternyata itu masih paling susah untuk kita praktekkan. Bagaimanakah kita bisa tetap bersukacita? Bagaimanakah kita bisa tetap bersabar? Bisa tetap tersenyum saat hidup kita tidak baik-baik saja? Saat hidup kita menderita, saat dunia yang sedang kita jalani ini terasa tidak baik-baik saja. Itu pertanyaan kritis yang harus kita jawab dalam perenungan di Minggu Sengsara 5 ini. Bagaimana bisa tetap bersukacita dan bersabar walaupun kondisi kita terancam dan menderita. Mari kita belajar dari inspirasi teks Roma 12 bacaan kita ini, Ibu dan Bapak. Sebab dari sini kita akan menemukan alasan dasar mengapa perintah ini selalu disampaikan di setiap perayaan minggu-minggu sengsara. Memang dua hal saja yang diafirmasi sesuai tema mingguan, yaitu bersukacita dalam pengharapan dan sabar dalam penderitaan. Tetapi saya merasa aspek ketiga, bertekunlah dalam doa, itu adalah hal yang akan melengkapi dua aspek ini sebab mereka satu kalimat. Pertanyaan bagi kita Ibu dan Bapak, dalam konteks apakah Rasul Paulus menulis surat pada jemaat di Roma dengan menasihatkan mereka untuk hidup dalam kasih? Mari kita lihat latar belakangnya Ibu dan Bapak. Memang kala itu jemaat Roma ini jemaat minoritas dan hidup di pusat kekaisaran Romawi. Kala itu memang menjadi pengikut Kristus bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang Bapak Ibu, apalagi minoritas. Hidup orang Kristen sangat berisiko. Ada tekanan-tekanan sosial yang mereka alami karena mereka sering dianggap aneh, eksklusif, tertutup. Bahkan mereka dituduh tidak setia kepada kaisar karena mereka menyebut Kristus Yesus itu Tuhan. Padahal dalam pemerintahan waktu dulu, zaman kekaisaran Romawi itu, kaisar itu Tuhan, dianggap Tuhan. Dan karena itulah ancaman penganiayaan juga dialami oleh jemaat di Roma. Meskipun penganiayaan besar-besaran itu baru dilakukan oleh Kaisar Nero beberapa tahun setelah surat ini ditulis, tetapi benih-benih ketegangan dan diskriminasi sudah sangat terasa pada waktu itu. Benih-benih ketegangan dan diskriminasi ini juga memicu kehidupan di dalam jemaat mengalami krisis dalam hal mengasihi. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus menasihati jemaat untuk hidup
dalam kasih. Bapak Ibu, memang kita sedang tidak dalam konteks penganiayaan, sama seperti jemaat Roma kala dulu. Tapi perintah untuk saling mengasihi, perintah untuk hidup dalam kasih itu relevan sepanjang masa. Bukan hanya bicara untuk mereka dalam konteks di masa lalu, tapi untuk kita juga sekarang ini. Bagaimana kita tidak boleh mudah menyerah, bagaimana kita tidak boleh kehilangan kesabaran, bagaimana kita tidak boleh membalas kekerasan dengan kejahatan, kekerasan dengan kekerasan, kejahatan dengan kejahatan. Dengan kata lain, bagaimana kita tidak boleh kehilangan kasih di tengah situasi hidup yang menantang. Sebab kasih itu yang harus jadi prinsip utama berjemaat, prinsip utama hidup orang Kristen. Bila orang Kristen tidak lagi hidup mengasihi, itu berarti sebenarnya dia bukan lagi seorang Kristen. Kalau ada persekutuan jemaat yang sudah tidak lagi hidup saling mengasihi, hati-hati, disitulah mulai muncul berbagai masalah. Kasih mengapa harus jadi identitas kita, Ibu dan Bapak? Alasan prinsipnya cuma satu. Karena Allah yang kita percaya di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang mengasihi. Dan karena kasihnya lah itu, Ia rela datang menjumpai kita manusia berdosa ini. Karena kasih Allah akan dunia ini, Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini ayat kunci Yohanes 3:16 yang tidak boleh kita lupa, Ibu dan Bapak. Bahkan kalau kita ingat Tuhan Yesus sendiri dalam pengajarannya selama Ia ada di dunia, Dia memerintahkan kita untuk memberlakukan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama yang ada kita lihat setiap hari ini. Dan disinilah justru tantangan yang kita hadapi, Ibu Bapak, mengasihi sesama yang kita lihat, yang kita jumpai dalam hidup keseharian kita. Mengasihi bukan perkara mudah untuk kita lakukan, apalagi saat kita disakiti. Apalagi saat kita menderita. Ayat-ayat dalam bagian ini seperti sesuatu yang nonsen, ya. Dikatakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berbuat baik kalau seteru, lapar, beri dia minum kalau haus, dan sebagainya. Bisakah kita melakukan yang seperti itu, Ibu dan Bapak? Dan ini yang sering kali tidak mungkin, agak susah kita lakukan. Kecenderungan kita adalah lebih cepat marah, lebih cepat benci, dendam. Ini tentu manusiawi Bapak Ibu, kita dapat memahaminya. Tapi sebagai seorang Kristen kita diingatkan bahwa kita harus mampu mengasihi. Termasuk dalam hidup yang penuh persaingan ini. Kita lihat kalau kita berhasil, maka kadangkala orang-orang yang merasa kalah akan cemburu, iri hati, membenci. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita yang kalah persaingan, bisa jadi kita yang cemburu untuk orang. Bisa jadi kita yang iri hati dan benci kepada dia yang lebih dari kita. Sekali lagi ini reaksi manusiawi Ibu dan Bapak, tapi ini bukan yang Kristiani. Sebab ada banyak hal yang memang dapat kita sebutkan yang membuat kita tidak mudah mengasihi, antara lain semangat zaman ini di mana orang lebih banyak mengutamakan kepentingan diri sendiri, sifat individualisme semakin meninggi dan mengabaikan kepentingan bersama. Demikian juga orang lalu sudah menganggap uang dan harta itu yang paling utama. Nilai-nilai masyarakat yang maju seperti ini turut menghambat banyak orang untuk bisa mempraktekkan kasih, hidup saling mengasihi.
Tapi sekali lagi Ibu dan Bapak, panggilan untuk mengasihi tidak pernah lepas dari kita seorang Kristen. Karena itu kita harus memang membangun kesadaran ekstra dalam diri kita untuk mengasihi dalam kondisi apapun. Ibu Bapak kenal Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan. Dia ini pernah ditawan dan dipenjara. Tapi ketika dia menjadi presiden, dia mengampuni orang-orang yang pernah menyiksanya selama di penjara. Hal yang sama seperti juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika disalib, ia mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ibu dan Bapak, karena dosa kita lah, Yesus harus menderita. Karena dosa kita lah, ia menanggung beban siksaan yang luar biasa. Kalau kita baca sejarah, cambukan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu hebat, 700 lebih. Sudah tidak lagi bisa terlihat wujud dan rupa Tuhan seperti dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tidak bisa kita membayangkan penderitaan itu. Dan kalau Ibu Bapak pernah ke Israel, Ibu Bapak akan melihat stase demi stase jalan penderitaan Tuhan, mulai dari masuk pintu Damaskus sampai ia harus menghadapi di rumah imam besar Kayafas, kembali ke rumah gubernur Pilatus, itu jarak yang sangat jauh. Baru memikul salib yang beratnya 15-20 kilogram itu sampai di Bukit Golgota dengan muka yang sudah tidak berwujud, tenaga yang habis, itu sungguh luar biasa. Tapi mengapa di saat terakhirnya itu ia masih sanggup bilang, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ini sebenarnya mau bilang apa kepada kita Bapak Ibu? Kalau kita ini sungguh-sungguh menghayati cinta kasih Kristus bagi kita. Kalau kita mampu merasakan rasa sakit yang hebat ketika Tuhan Yesus disiksa. Kalau kita bisa mampu merasakan sakitnya mahkota duri yang tertancap di kepalanya. Kalau kita merasa sakitnya tangan dan kakinya yang dipaku di kayu salib, tubuhnya yang dihancurkan oleh cambukan duri itu. Bahkan ia masih berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita menghayati ini sungguh-sungguh Bapak Ibu, saya yakin bahwa kalau kita bisa merasakan penderitaan Yesus dan menghayatinya sebagai penderitaan yang ia alami bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan kita manusia berdosa ini, akan muncul tekad dalam diri kita mengasihi dengan sepenuh hati, dengan tulus ikhlas dan bukan pura-pura. Itulah sebabnya mengapa kita mengerti Rasul Paulus buka surat tadi itu dengan bilang, hendaklah kasihmu jangan pura-pura. Itu di Alkitab Lama. Di Alkitab Baru bilang, hendaklah kasihmu tulus ikhlas. Dalam bahasa aslinya itu Ibu dan Bapak, kata pura-pura atau tulus itu dibilang sebagai topeng, pura-pura. Artinya Rasul Paulus tahu mengasihi yang gampang. Kadangkala ketong bilang mengasihi, tapi ketong pi belakang lagi ketong bicara orang lain. Kasih pura-pura, munafik, pakai topeng, bicara manis di muka, padahal pi belakang menjatuhkan dan merusakkan hidup orang. Kasih harus tulus dan ikhlas, Ibu dan Bapak. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Tulus artinya kita tidak lagi memikirkan yang sudah berlalu. Ikhlas untuk tidak lagi mengingat-ingat apa yang orang lain perbuat menjadi kesakitan bagi diri kita. Ini tantangan, bisa atau tidak? Beta kasih ampun beta suka kasih maaf. Tapi jangan marah, beta akan tetap ingat di kepala. Jangan marah, ketong pun pertemanan yang kayak dolo lai. Yang kayak begini, dalih yang biasa kita dengarkan Ibu dan Bapak. Pertanyaannya, apakah kasihan tulus itu masih tetap kita praktekkan? Apakah kita seperti yang Rasul Paulus bilang pura-pura, munafik, atau juga bertopengkan kepalsuan?
Dunia ini memang sudah palsu Bapak dan Ibu. Segala hal dipalsukan. Dan karena itu, mari kita belajar untuk menaruh di dalam pikiran dan perasaan kita sebagai para pengikut Kristus. Kasih yang tidak pernah berubah, ketulusan, keikhlasan, itu memang harus kita miliki. Dan itu yang jadi alasan untuk kita bisa bersukacita dalam pengharapan dan kita bisa bertekun dalam pengharapan dan juga bersukacita dalam penderitaan. Bersukacita dalam pengharapan ini hal yang substansi Bapak Ibu. Kenapa saya bilang substansi? Sukacita itu sebenarnya tidak bergantung pada apa yang terjadi di sekitar kita, melainkan apa yang ada dalam diri kita. Karena kita bersukacita itu adalah salah satu karunia buah roh. Allah menganugerahkan sukacita dalam diri kita. Dan kita bisa bersukacita bukan karena situasi sedang baik atau tidak baik. Tapi karena kita percaya kasih Tuhan atas hidup kita tidak pernah berubah. Meskipun situasi berubah, meskipun orang bisa berubah, kasih Tuhan kepada kita tidak berubah. Itu yang harus jadi alasan kita bersukacita dalam pengharapan, karena kita tahu tangan siapa yang pegang hidup kita untuk masa yang akan datang. Itu pengharapan. Dan mengapakah kita harus bersabar dalam penderitaan Bapak dan Ibu? Kadangkala kata sabar ini disalahartikan. Sebab orang sering bilang sabar itu ya mengalah saja demi kebaikan. Pasif, menyerah pada nasib. Tapi sabar, hipomeno, ini kata aslinya dalam Yunani, dia punya arti itu tetap tinggal di bawah tekanan tanpa menekan diri. Jadi bersabar dalam penderitaan itu berarti kita memiliki daya tahan mental dan rohani. Ini kemampuan untuk kita tetap setia, tetap berbuat baik, tidak meninggalkan iman dan tidak meninggalkan percaya kita hancur meski di bawah tekanan. Bapak Ibu, konsep sabar dalam penderitaan yang Alkitab bilang di kitab Roma ini, itu kadangkala kontras dengan kecenderungan kita manusia. Sebab saat kita menghadapi masalah, tekanan, kecenderungan yang terjadi adalah bukan bersabar, bukan tinggal tahan, tapi kita melarikan diri. Kita cari pelarian, baik melalui hiburan berlebihan, hiburan kecanduan gadget, miras, zat adiktif yang membuat kita mati rasa terhadap rasa sakit. Atau kadangkala pelarian pada laki-laki dan perempuan yang memberi rasa nyaman selain orang-orang terkasih kita di rumah. Itu fakta membuktikan. Tidak semua orang bisa bertahan dan bersabar. Tapi kalau ada suami dan istri yang bisa bersabar melayani dia punya istri dan suami yang sedang dalam penderitaan sakit bertahun-tahun, angkat jempol, itu hebat. Kalau ada suami atau istri yang bisa bertahan dan bersabar dalam kondisi rumah tangga yang ada retak, yang renggang sedikit karena satu dan lain hal dan berupaya untuk menyelesaikan, itu hebat. Itu yang dimaksudkan sabar, tinggal dalam tekanan lalu tidak cari pelarian keluar. Kalau ada orang, anak-anak atau anak mantu yang bisa bersabar tinggal sama mantu dengan saudara-saudara mantu yang kadangkala bikin hati sakit dan menderita, itu hebat. Tapi pertanyaannya bisa atau tidak? Itu pertanyaan kita. Nah, kalau dalam perspektif dunia, penderitaan adalah sesuatu yang perlu kita hilangkan, harus dihilangkan. Dalam perspektif iman, penderitaan itu adalah sesuatu yang bernilai kekal di dalam diri kita. Sebab sama seperti emas yang dimurnikan dalam api, kesabaran dalam penderitaan melatih kita untuk melepaskan ketergantungan pada diri sendiri dan sepenuhnya mau bergantung pada Tuhan.
Karena itulah mengapa Rasul Paulus sambung kalimat ini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Artinya Bapak Ibu, kesabaran manusia ada batasnya. Kita tidak bisa sabar dengan kekuatan diri sendiri. Dan doa menjadi saluran di mana kita minta kekuatan Tuhan untuk menopang kita memikul beban-beban hidup itu. Sebab itu saat masalah dan tekanan hidup datang, Rasul Paulus bilang, jangan lari jauh dari Tuhan. Jadikan penderitaan itu mesbah dalam doa, mesbah untuk kita bertemu dengan Tuhan dalam doa yang lebih dalam. Sebab doa adalah energi untuk kesabaran kita. Tanpa doa sekali lagi kesabaran kita ada batasnya. Tetapi dengan doa, hati kita akan tetap lembut, tidak menjadi pahit meski kita disakiti oleh keadaan atau orang lain. Dalam kaitan ini saya mau ingatkan Ibu dan Bapak, sekarang ini kecenderungan kita untuk mengeluh dalam konten-konten digital, penderitaan-penderitaan yang kita alami. Berhentilah Ibu dan Bapak mengeluh dalam konten digital. Cobalah untuk tidak menjadikan penderitaan sebagai konten keluhan, mendapatkan simpati atau keuntungan. Ada orang yang kadang-kala begitu. Pakailah kesempatan itu untuk bersaksi tentang kekuatan Tuhan yang menopang. Bahwa walaupun dalam penderitaan, kita akan tetap berjalan bersama Tuhan. Nah, 3 poin ini Ibu dan Bapak, sukacita, kesabaran, dan doa menjadi fondasi untuk kita bisa melakukan ayat-ayat selanjutnya yang Rasul Paulus bilang itu. Memberkati orang yang menganiaya kamu. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Selalu mau memberi tumpangan. Memberi bahkan kepada orang yang memusuhi kita makanan dan minuman. Itu puncak dari kesabaran. Dalam penderitaan adalah kita mampu mengasihi dan berbuat baik kepada mereka bahkan yang menyebabkan kita menderita. Dan ini level tertinggi dari karakter Kristen di tengah dunia yang Tuhan Yesus harapkan ada pada Bapak Ibu Saudara dan beta. Karena Kristus sendiri telah memberikan keteladanan itu. Dengan demikian Ibu dan Bapak Saudara jemaat yang terkasih, hanya orang-orang yang memiliki pengharapan akan hidup kekal di masa depan bersama Kristus yang menang. Orang-orang yang memiliki kesabaran di masa kini dan ketekunan dalam berdoa yang akan mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Hanya orang-orang yang kayak begitu saja Bapak Ibu. Maka di minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima ini, firman Tuhan ini mau ajak Bapak Ibu Saudara dan beta. Mari kita hidup bukan sebagai korban dari keadaan, dari situasi yang kita alami silih ganti dalam dunia ini. Tetapi hiduplah sebagai pemenang yang harus tetap bersukacita. Karena kita tahu kasih Kristus sudah berakar di hati kita. Karena kita tahu kepada siapa kita mempertaruhkan hidup kita penuh-penuh. Karena kita tahu tangan siapa yang memegang kita setiap waktu untuk mengeluarkan kita dari beban hidup yang berat. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam penderitaan dan bertekunlah dalam doa. Bukan nasihat yang harus berlalu begitu saja. Tapi yang Tuhan mau kita lakukan dalam hari-hari hidup kita setiap waktu. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi ini firman Tuhan bagi kita. Selamat merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima. Bersukacitalah senantiasa dan hiduplah saling mengasihi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari jemaat silakan berdiri bersama dengan semua orang percaya yang bersukacita dalam pengharapan. Kita akan mengaku iman dengan berkata pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari One Man Band. Silakan. Ibu Jemaat, selamat malam, Shalom. Ya, di malam hari ini kami dari One Man Band akan menyanyikan 2 buah lagu pujian, dan lagu yang pertama berjudul Hosena, dan biarlah lagu yang akan kami nyanyikan di sore hari ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Hosena,
Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya dengarlah anjuran ini. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan karena Kristus telah berkorban agar kita memperoleh kepenuhan berkat dan sukacita dalam persekutuan dengannya.
harumkan, Tuhan sambut dari syukurmu.
yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, Bapa di dalam Tuhan Yesus, karena di dalam ibadah sore menjelang malam yang Bapa izinkan terlaksana di tempat ini, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan syukur kami. Berkenanlah Tuhan menerima persembahan yang kami berikan untuk membantu pelayanan perluasan pekerjaan-Mu di dunia ini. Kami percaya Bapa akan melimpahi kami dengan segala berkat-Mu. Ajarilah kami Tuhan bukan hanya memberikan persembahan dalam bentuk uang saja, tetapi biarlah kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan pakai demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus korban yang agung, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat disilakan duduk. Sekali lagi dipersilahkan One Man Band untuk mempersembahkan pujiannya. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, ini merupakan pujian kedua dari kami yang berjudul Ujilah Aku Tuhan. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tenang dan kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah yang mengasihi kami. Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Hati kami terangkat penuh syukur, sebab kami sadari hidup kami hingga hari ini bukan karena kuat dan mampunya kami, tetapi oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu semata-mata. Di tengah perjalanan kami menghayati kesengsaraan-Mu, di minggu-minggu sengsara Kristus, pada minggu Laetare ini kami diingatkan bahwa dalam duka cita salib-Mu terpancar sukacita keselamatan bagi dunia, termasuk keselamatan bagi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami menapaki hari-hari hidup ini sendiri. Bahkan Tuhan memberikan teladan kasih yang sejati melalui putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami sungguh bersyukur dan meyakini bahwa berkat-berkat yang telah kami alami seusbu lalu akan terus Tuhan lanjutkan di usbu yang baru. Bila hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kasih kami jangan pura-pura, melainkan tulus dan ikhlas. Kami terbuka di hadapan-Mu dan mengaku Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini kasih kami masih egois, kasih kami masih bersyarat, kasih kami penuh kepalsuan. Di masa sengsara ini kami meminta Tuhan memurnikan hati kami. Ajarilah kami untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh hati dan juga mengasihi sesama yang ada di sekitar kami. Ajarkanlah kami untuk menjauhi yang jahat dan terpikat pada yang baik. Berilah kami keberanian untuk mengasihi saudara seiman dengan tulus dan memberi hormat kepada orang lain lebih dari diri kami. Tuhan, sungguh kami berterima kasih, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itulah kami datang dan percaya bahwa apa yang kami harapkan di perjalanan usbu baru ini akan senantiasa Tuhan beri kepada kami. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan menolong semua orang yang saat ini sedang dalam kesesakan, yang sedang sakit, yang sedang kehilangan pengharapan. Kuasa kesembuhan-Mu menjamah mereka, dan kedamaian yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran mereka, dan meyakini tidak ada satupun beban hidup penderitaan yang tidak bisa untuk menatasi dan selesaikan. Dan karena itu, ya Bapa, kami juga berdoa supaya Bapa memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan, dan pelayanan tangan-tangan kami yang kami lakukan. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan, sebagai para pelayan ataupun sebagai orang-orang yang melayani warga masyarakat di ruang-ruang publik. Jangan biarkan semangat kami menjadi kendor hanya karena masalah, tekanan, atau juga hal-hal yang kadang membuat kami merasa lemah. Kuatkanlah kami sebagai para pengikut-Mu Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada. Kami meyakini Tuhan Yesus, bahwa Tuhan yang akan mencukupkan makan, minum, dan pakai kami di usbu baru ini. Tuhan pula yang akan memberkati masa depan anak-anak kami. Tuhan yang akan menopang masa muda anak-anak kami dengan seluruh pergumulan, kerinduan mereka untuk mencapai pegangan hidup yang pasti.
Tuhan tidak akan meninggalkan setiap orang yang datang dengan kerendahan hati dan minta dalam doa kepadamu. Oleh karena itu, kami percaya Tuhan mengerti setiap isi hati kami masing-masing dan setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga. Hamba terbatas untuk memahami apa yang menjadi maksud dan pergumulan semua umat-Mu ini. Tapi biarlah oleh kasih-Mu Tuhan berkenan menjawab satu persatu dalam pergumulan hidup mereka. Tuhan, seluruh persembahan syukur kami kiranya Tuhan terima. Dan seutuhnya hidup kami dalam segala keberadaan dan eksistensi mau terus kami persembahkan kepada Tuhan. Kami akan mewujud nyatakannya melalui cara-cara kami bekerja dengan rajin dan mencari nafkah dengan jujur. Kami akan melayani Tuhan dengan setia dan penuh tanggung jawab. Dalam segala hal kami mau bersandar pada Tuhan. Sebab hanya dengan begitu kami akan terhindar dari perilaku yang ceroboh, yang menyakiti diri kami sendiri dan orang lain, juga alam di sekitar kami. Kiranya kehadiran kami di Usbu Baru ini ya Bapa berdampak baik. Sebab kami tahu menjaga relasi dengan perkataan dan tindakan-tindakan kami yang berkualitas. Oleh karena itu, kami bermohon, Tuhan Yesus memberkati kami semua yang telah datang ini. Tuhan memberkati majelis pekerja klasis Kota Ambon dengan seluruh tugas panggilan tanggung jawab mereka mengkoordinir 20 jemaat, 21 jemaat di dalam klasis kota ini. Cara khusus persiapan semua jemaat-jemaat di klasis ini ataupun di GPM seutuhnya dalam mempersiapkan anak-anak kami yang akan diteguhkan menjadi anggota Sidih Gereja Protestan Maluku pada tanggal 29 Maret nanti bila Tuhan berkenan. Maka biarlah semua anak-anak kami ini akan mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat pengakuan yang sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan, mengaku Engkau sebagai juru selamat pribadi, juru selamat hidup mereka seutuhnya. Dan berkenanlah Bapa memakai mereka untuk tetap menjadi alat dalam tangan-Mu. Semua karya pelayanan yang akan dilakukan jemaat-jemaat di klasis di sinode, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan. Demikian pun penyertaan-Mu atas seluruh kehidupan kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin, baik di tingkat pusat sampai ke daerah, supaya semua pemimpin kami ini bisa memerintah dengan keadilan dan rasa takut kepada Tuhan. Kami pun sebagai warga masyarakat akan terus hidup dalam kerukunan walaupun kami berbeda-beda, supaya kedamaian yang kami harapkan tercipta itu akan terus bisa kami nikmati. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di dalam seluruh keberadaan kami. Dan tidak pernah akan melupakan keberadaan dunia ini yang sedang terancam dengan peperangan yang sedang terjadi dengan dampak yang bisa saja kami alami. Tuhan penguasa sejarah bangsa-bangsa, Tuhan pemilik dunia ini, berkuasalah oleh karena kasih-Mu menggerakkan hati semua orang, terutama para pemimpin, dan siapa saja yang memiliki kompetensi kewenangan untuk bisa menghentikan peperang. Tuhan, tolong kami untuk tetap kuat dan bertahan di tengah situasi dan keadaan yang mengancam ini. Firman-Mu telah menjadi suluh pada jalan kami. Kami tidak akan khawatir dan takut. Firman-Mu telah menguatkan kami, agar kami tetap bersukacita dalam pengharapan oleh karena kami tahu kepada siapa kami mempertaruhkan hidup dan tangan siapa yang akan memegang hidup kami. Kami diminta untuk terus bersabar dalam penderitaan, sebagai kenyataan bahwa memang realita itu ada. Tapi bila kami bisa tenang dan menghadapi semuanya, menyerahkannya dalam doa kepada Tuhan dan tidak melarikan diri pada hal yang negatif, dan memakai doa sebagai kekuatan utama, supaya Tuhan bersama kami memanggul beban-beban hidup kami. Ini yang membuat hati kami tidak akan terasa pahit, atau hidup kami tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Bahkan dengan ketulusan hati kami akan menyambut segala suka duka pahit hidup ini dengan bersyukur kepadamu. Ini seluruh ungkapan syukur yang kami bilang kepadamu Bapa di dalam seluruh kehidupan kami yang beribadah di Minggu Sengsara Tuhan yang kelima.
Di atas nasar persembahan syukur puji-pujian umat-Mu, semua yang telah mempersembahkan pujian, yang telah bertugas sebagai majelis, ataupun kolektan singers, pemain keyboard, yang menyiapkan multimedia sound system, para tuagama, seluruh umat-Mu yang datang. Kami persembahkan ibadah ini menjadi ukupan yang berbau harum di hadapan-Mu. Berkenanlah Tuhan menerima, lalu mengampuni kami oleh karena salah dan dosa kami. Terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa yang di surga. Amin. Mari silakan berdiri. Hidup penuh kasih saling menegur, itulah perilaku orang beriman. Setia memimpin, tulus dan benar, jauhkanlah diri dari cobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kau penuhi hukum Kristus. Janganlah menganggap dirimu hebat, pasti kau menipu diri sendiri. Biarlah memuji kerja sendiri, janganlah memandang pada orang lain. Jauhkanlah diri dari seteru, berbagilah pada sesamamu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kau penuhi hukum Kristus. Janganlah menganggap dirimu hebat, pasti kau menipu diri sendiri. Jemaat yang berkasih dalam Tuhan, derita Tuhan Yesus adalah wujud kasih Allah yang harus terus kita beritakan di sepanjang hidup. Pergilah sebagai saksi-saksi Kristus yang hidup menebarkan cinta kasih, kesabaran, kesetiaan, dan penuh kedamaian dengan berkat Tuhan yang selalu menyertai. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita boleh selesai. Selamat malam jemaat, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai kita jumpa di lain kesempatan.